everyone, I hope you guys are doing well because today we are going to discuss the distinction between qualitative and quantitative. Kita akan membahas mengenai perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Baik, untuk perbedaan yang pertama dari segi desain. Dalam kualitatif, desainnya bersifat umum, fleksibel, dan berkembang. Maksudnya umum adalah tahapan-tahapan kualitatif itu tidak bisa dijelaskan dengan detail, hanya gambaran umum saja ketika dalam proposal. Tapi tetap desain itu dibuat di awal untuk meyakinkan bahwa peneliti memang mengetahui kegiatan minimal apa yang ada di lapangan. Jadi at least tahu mau ngapain. Nah, nanti desainnya itu bersifat fleksibel. Maksudnya sangat mungkin berubah untuk menyesuaikan dari rencana awal tadi dengan kondisi yang ada di lapangan. Nanti juga dapat berkembang atau desain itu bisa muncul dalam proses penelitian tadi. Sedangkan untuk kuantitatif, desainnya bersifat spesifik, jelas, terinci, karena desain merupakan suatu rancangan penelitian yang akan dilaksanakan sebenarnya. Jadi harus ditentukan secara mantap sejak awal. Karena jika desain itu salah, maka hasilnya pun akan menyesatkan. Karena desain tadi akan menjadi pegangan kita dalam melakukan penelitian, step by step dari awal sampai akhir. Kemudian teknik penelitian. Teknik penelitian merupakan aspek yang krusial dalam suatu penelitian karena teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Untuk kualitatif, teknik penelitiannya menggunakan observasi yang umumnya berupa participan observation atau observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dalam keseharian dengan informan. Di sini peneliti tidak hanya pasif dengan hanya mengamati saja, tapi juga berperan serta dengan realitas yang terjadi. Kemudian untuk wawancara, untuk kualitatif umumnya memakai wawancara terbuka atau open-ended interview. Bisa juga sih menggunakan wawancara berstruktur hanya jika seluruh sampelnya dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian untuk kuantitatif, teknik pengumpulan datanya berupa eksperimen, survei itu atau kuesioner, observasi berstruktur. Nah, bedanya di sini observasi yang dilakukan di kuantitatif itu berstruktur. Observasi berstruktur itu dilakukan jika peneliti itu sudah tahu pasti variabel apa yang diambil. Kalau di kuantitatif itu kan ada variabel ya. Nah, itu yang membuat observasinya berstruktur. Contohnya di penelitian saya, pengaruh kualitas pelayanan dan pengemasan daya tarik wisata terhadap kepuasan wisatawan di Telaga Ngebel Ponorogo. Nah, di sini ada variabel independen dan dependen. Variabel independen itu variabel stimulus, sedangkan dependen adalah outputnya. Di sini variabel independennya ada dua, yaitu X1 dan X2. X1-nya kualitas pelayanan dan X2-nya pengemasan daya tarik. Sedangkan variabel dependennya atau Y-nya adalah kepuasan wisatawan. Kemudian untuk wawancaranya di kuantitatif itu menggunakan wawancara berstruktur. Berarti wawancaranya sudah di-prepare atau disiapkan sebelumnya. Lanjut ke instrumen penelitian. Untuk kualitatif, menggunakan istilah human instrument yang berarti bahwa dalam penelitian kualitatif itu si peneliti sendirilah yang menjadi instrumen penelitian. Jadi, keterampilan mengambil data sangat diperlukan oleh peneliti karena berhasil atau tidaknya nanti penelitian itu tergantung pada kemampuan si peneliti. Nanti si peneliti juga dibantu dengan buku catatan dan juga recording. Sedangkan untuk kuantitatif, instrumennya adalah menggunakan tes, angket, wawancara, skala. Jadi untuk angket, kalian sering ya ngisi angket di saat kalian ngisi KRS. Itu kan ada beberapa pertanyaan penilaian dosen, kinerja dosen. Nah, di situ
Itulah yang namanya angket. Data-data tadi bisa dibantu perhitungannya dengan komputer atau kalkulator. Nah, kalau untuk kasus ini, angketnya atau surveinya itu disebar ke pengunjung Telaga Ngebel Ponorogo. Kemudian data pada penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, artinya berupa data verbal yang bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata-kata. Bisa tidak dengan angka, bisa saja, tapi bukan aspek utama. Jadi misalkan mau menjelaskan jumlah sesuatu atau tahun atau tanggal itu bisa memakai angka, tapi bukan poin utama. Sedangkan pada kuantitatif itu jelas memakai kuantitatif ya, atau numerik yang deskripsinya dengan angka-angka. Tapi bisa juga menggunakan kata-kata untuk menjelaskan angka-angka tadi. And once again, itu bukan poin yang utama. Kemudian untuk kualitatif itu, data-data tadi bisa didapatkan dari dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan responden, dokumen, and so on so forth. Kemudian untuk kuantitatif, datanya bisa didapat dari hasil pengukuran berdasarkan variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Seperti yang saya jelaskan tadi, variabel dalam penelitian, misalkan penelitian ini. Nah, misalkan di sini ya ada variabel independen dan dependen. Nah, masing-masing variabel itu diukur dengan instrumen yang sudah kita persiapkan. Untuk sampel, ingat sampel adalah bagian dari populasi. Untuk kualitatif, sampelnya kecil sehingga tidak representatif, tidak bisa digeneralisasikan terhadap populasi. Contohnya pada penelitian ini, di sini saya meneliti apakah ada faktor etnisitas atau kesukuan ketika memilih gubernur di Lampung. Mengingat Lampung adalah salah satu daerah transmigrasi yang biasanya daerah transmigrasi itu persatuan kesukuannya itu kuat. Apakah faktor kesukuan menjadi pertimbangan ketika memilih gubernur di Lampung? Di sini sampelnya kecil, hanya beberapa orang, sehingga tidak bisa menggeneralisasi populasi. Jadi misalkan apakah seluruh warga Lampung itu seperti itu, maka tidak bisa dikatakan seperti itu, karena sampel yang saya ambil itu hanya sebagian kecil, tidak bisa representatif. Jadi hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi atau tidak bisa mewakili seluruh populasi. Beda lagi dengan penelitian di Telaga Ngebel ini. Di sini sampelnya besar, maka bisa merepresentasikan seluruh populasi di sana. Misalkan saya bilang pengunjung itu puas kalau kualitas pelayanan dan pengemasan daya tarik wisatanya bagus. Maka pengunjung yang saya maksud itu ya seluruh pengunjung di sana, walaupun saya hanya mengambil sebagian dari mereka. Lalu kapan penelitian dianggap selesai? Untuk kualitatif, ketika tidak ada lagi data yang dianggap baru atau datanya sudah jenuh. Contohnya, misalkan kita mewawancarai 5 orang. Orang yang pertama bilang A, orang yang kedua bilang B, orang yang ketiga bilang C, orang yang keempat bilang C, orang yang kelima bilang C. Maka di situ sudah tidak ada lagi data yang dianggap baru, sehingga datanya sudah mentok sampai di situ, sudah jenuh. Untuk kuantitatif, penelitian dianggap selesai jika semua kegiatan yang sudah kita rencanakan dari awal, desain yang sudah kita persiapkan tadi di awal, itu sudah dilaksanakan semua step by step-nya. Itu dianggap selesai. Kemudian kepercayaan terhadap hasil. Apakah hasil dari penelitian itu bisa dipercaya? Pada penelitian kualitatif, tingkat kepercayaan dari penelitian ini sering dipertanyakan karena tidak adanya uji validitas dan reliabilitas. Namun, pada kualitatif itu mempunyai 4 pengujian. Namun untuk kualitatif itu ada 4 pengujian. Ada pengujian kredibilitas, transferability, dependability, dan konfirmabilitas. Ini digunakan untuk meyakinkan bahwa penelitian kualitatif pun bisa diterapkan dalam ranah akademis. Kemudian pada kuantitatif,
perlu diadakan uji instrumen berupa validitas dan reliabilitasnya untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Baik, itu saja sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih.